Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, penanganan terhadap kasus kematian ibu dan bayi perlu keterlibatan multi-stakeholder, mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan, dan juga pemerintah. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Meldianti Hagurnawit saat ditanya media ini seusai dirinya membawakan materi dalam acara pertemuan koordinasi Pokja percepatan penurunan stunting angka kematian ibu, angka kematian bayi Kabupaten Manggarai, Kamis 13 April 2023 lalu di Aula Ranaka kantor Bupati Manggarai. Meldi mengatakan terkait dengan kasus kematian ibu dan bayi saat ini yang masih terus terjadi, mengaku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa atau kelalaian pihak tertentu saja. Hal ini kata dia karena setiap kasus kematian ibu dan bayi saat melahirkan harus dilihat secara detail apa yang menjadi penyebab kasus kematian tersebut terjadi. Penanganan terhadap ibu dan bayi ini juga kata dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau ibunya tertangani dengan baik, maka bayinya juga dengan sendirinya akan tertangani dengan baik. Penanganan terhadap ibu hamil dan juga bayi, kata Meldi, merujuk pada siapa yang bertanggung jawab. Kalau mengharapkan pemerintah, kata dia, sementara tidak ada setiap saat. Sehingga lanjutnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah keluarga. Pihak lain di luar keluarga, kata Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai ini, kehadiran mereka hanya sebatas suportif atau mendukung, tetapi tanggung jawab sepenuhnya adalah keluarga. Dia juga menambahkan apabila pola penanganan ibu dan bayinya semenjak hamil dilakukan dengan baik, maka dengan sendirinya kasus stunting juga bisa diproteksi lebih awal. Kesemuanya, kata dia, adalah pola pengasuhan yang benar. Kalau soal kelalaian, mungkin semua pihak ada kelalaiannya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa keluarga yang lalai, pihak kesehatan, pihak pemerintah yang lalai, tidak. Jadi ini memang satu situasi yang memang kita harus lihat lebih detail. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan seorang ibu yang melahirkan atau hamil itu meninggal? Atau misalnya apa yang menyebabkan bayi itu meninggal? Seperti itu ya. Nah, memang kalau bicara soal AKI, AKB, dan stunting, dia kan satu paket ini. Ya. Jadi ketika kita bisa menangani ibu, maka bayinya pun akan tertangani. Nah, sekarang ini kan lebih kepada tanggung jawab siapa nih yang paling besar. Karena pemerintah kan hadir hanya sesewaktu. Kan pemerintah tidak bisa hadir setiap saat dalam kehidupan kita ya masyarakat. Nah, berarti tanggung jawab terbesar itu adalah kepada keluarga, kepada diri sendiri. Jadi kalau bicara soal ibu hamil, tanggung jawab terbesar di ibu hamil beserta keluarga di sekitarnya. Ya, setelah itu baru kita bicara tentang tenaga kesehatan, tentang pihak-pihak lain seperti itu. Jadi pihak lain di luar ibu, di luar bayi itu sifatnya suportif, mendukung. Tetapi tanggung jawab yang paling besar tetap kepada si ibu, keluarga, dan anak itu sendiri. Jadi bayinya seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang, tadi saya bicara tentang kesehatan ibu. Nah ini kan kita bicara tentang apa? Berarti pola makan ibunya. Jadi mulai dari dia kecil, remaja, bagaimana pola makannya supaya tubuhnya kuat. Karena melahirkan itu kan tidak mudah. Hamil pun tidak mudah. Jadi tidak bisa dianggap suatu hal yang biasa. Seperti itu ya. Direktur RSUD Ruteng Dr. Fian Ampur mengatakan kasus kematian ibu dan bayi yang belakangan sering terjadi di Manggarai dan kebanyakan di rumah sakit akibat dari kondisi awal ibu dengan penyakit bawaan dan bayi, misalnya dengan gangguan pernapasan karena infeksi atau kelainan pada saat melahirkan. Situasi ini juga lanjut dia diperparah dengan lambannya dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Ketika kondisi pasien sudah gawat baru diantar ke puskesmas atau rumah sakit. Dr. Fian juga menambahkan penyebab lain dari kematian ibu dan bayi adalah lambannya pihak keluarga memberi keputusan saat akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga dia berharap agar semua bayi diperiksa secara berkala agar kesehatannya dipantau secara terus-menerus. Biasanya yang paling banyak itu mengalami tadi yang disebutkan asfiksia, tadi gangguan pernapasan ya. Penyebabnya bisa infeksi habitat dini dia. Itu penyebabnya paling sering memang infeksi. Infeksi yang menyebabkan dia mengalami gangguan pernapasan. Memang
pada umumnya itu pasien-pasien yang mengalami asfiksia dirujuk itu dalam kondisi yang sangat berat sudah. Sehingga penanganan kita biasanya itu stabilkan di UGD yang penting. Di UGD itu tempat stabil itu. Setelah distabilkan baru akan didistribusikan ke setiap ruangan. Memang penyebabnya masing-masing, tadi itu ada disebut asfiksia, dari biasanya pneumonia itu jadi penyebabnya itu pada bayi-bayi yang masih kecil itu kan daya tahan tubuhnya masih sangat rendah sekali itu memang butuh penanganan khusus dia. Idealnya kalau memang sudah artinya sudah bisa dideteksi dari awal lebih cepat lagi, tentunya itu akan menurunkan angka kematian bayi 67% tadi itu. Jadi rumah sakit itu menjadi benteng terakhir dia untuk ini kan penanganan. Hanya kalau kita dikirim dengan kondisi yang sudah sangat berat sekali, memang outcome atau hasil akhirnya pasti akan ini ya, akan menyebabkan angka kematian itu sangat tinggi sekali. Sehingga memang perlu sekali itu kan untuk bayi-bayi yang baru lahir itu perlu sekali ini kan dilakukan pemeriksaan secara berkala mungkin di tingkat mulai dari tingkat di puskesmas, kemudian kalau memang membutuhkan spesialis ya baru lari ke rumah sakit ya. Tapi minimal penegakan diagnostik, mengetahui kondisi kegawat daruratan lebih awal itu akan menurunkan angka kematian. Saya lihat keterlambatannya banyak sekali ya, keterlambatan mengambil keputusan, keterlambatan untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Dr. Gigi Tommy Hermopan menjelaskan untuk kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Manggarai setiap tahunnya fluktuatif. Kondisi ini kata dia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pelayanan kesehatan yang diterima oleh para ibu hamil, kondisi dari ibu itu sendiri, dan dukungan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama ibu hamil. Ketiga hal ini kata dia adalah faktor penyebab tidak langsung terhadap kasus kematian terhadap ibu. Sementara faktor langsungnya jelas Dr. Tommy adalah karena terjadi pendarahan, ada komplikasi dalam kehamilan. Terkait dengan layanan kesehatan kepada ibu hamil, kata dia selama ini sudah dilakukan secara maksimal oleh tenaga kesehatan. Menyoal kematian bayi umur 0 sampai dengan 1 tahun, Kadis Tommy menjelaskan hal ini bisa saja terjadi karena kondisi ibu bayi mengalami persalinan yang sulit sehingga bayi mengalami asfiksia atau gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan ibu pada saat hamil atau melahirkan. Karena itu lanjut dia, kasus kematian ibu dan bayi ini harus dilihat secara holistik sehingga tidak ada yang saling menyalahkan ataupun saling melempar tanggung jawab. Terkait dengan kematian ibu dari tahun 2018 sampai 2023 di Kabupaten Manggarai itu memang fluktuatif dia. Ya, yang paling tinggi itu 12 orang ibu, tapi pada tahun tertentu dia turun menjadi 5, 6 atau 7. Memang kondisi fluktuatif ini sebetulnya ya tergantung dari 3 hal sebenarnya. Yang pertama sekali pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat terutama ibu hamil. Yang kedua, kondisi dari ibunya itu sendiri. Dan yang ketiga, dukungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama terhadap ibu hamil tersebut. Jadi, ketiga hal ini sangat berpengaruh terjadinya faktor kematian sebagai faktor penyebab yang tidak langsung sebenarnya. Nah, kalau penyebab langsung dari kematian itu sebenarnya kan karena perdarahan. Kebanyakan karena perdarahan, kemudian ada juga karena ada komplikasi di dalam kehamilan. Jadi faktor-faktor penyebab langsung ini yang memang berurusan dengan klinik atau dengan berurusan dengan kesehatan ibu. Tapi banyak juga faktor-faktor lain yang turut menunjang seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin kurang dukungan masyarakat, keluarga, seperti itu. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.